membedakannya antara pro lawyer bono dan semua ya? pro bono semua. Nah, karena itulah menurut saya walaupun pro bono ya tetap kewajiban kita terhadap klien harus dijaga, how to save the client, bagaimana membebaskannya kalau dia kemudian diancam dengan hukuman, bagaimana mengurangi hukumannya kalau memang tidak mungkin dibebaskan, bagaimana kemudian tidak membebannya dengan pikiran-pikiran yang macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau itu masalahnya, RRT itu tidak renggang, justru sekarang mereka rekat kembali. Kalau ada dinamika, ya misalnya selama 6 bulan ini, ya dinamika internal, justru kadang-kadang para lawyernya yang gosok-gosok. Iya. Oke, saya bergeser dulu. RRT-nya sendiri, Iya. Anda lihat, ya, saya misalnya berapa kali rapat bareng mereka. Jadi rapatnya saya itu bukan rapat sesungguhnya, karena saya YouTuber, ya kan. Sering mereka minta saya hadir, karena setelah itu mau podcast, ya kan, atau mereka press conference gitu. Maka kita diundang sebagai YouTuber. Nah, ini saya bicara posisi per hari ini. Kalau besok saya misalnya jadi lawyer di antara satu atau dua mereka, itu posisi yang next. Tapi posisi hari ini saya belum menjadi siapa-siapa dari RRT sebagai hal yang formal. Ya, sampai hari ini clear ya. Oke, saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, coba komentar dan analisa Anda terkait sampai bagaimana kemudian awal soal mediasi ini bisa mengemuka, Bang Faisal. Ya, saya kira kalau masuk ke ranah hukum, sejak awal saya nggak mau ikut campur. Karena saya tahu bahwa perbincangan hukum itu sangat terbatas pada sengketa yang di antara dua pihak. Ya. Karena kasus ijazah palsu itu adalah persoalan perdebatan di ruang publik, maka siapa saja boleh dong berbicara dengan pandangan-pandangan mereka, baik pro maupun kontra, maupun saya yang mulai cenderung 4 bulan ini memilih jalan tengah. Tapi kalau sikap moral, sikap politik saya dalam rangka mendorong negara yang berkeadilan, saya berharap kasus ini terus dikawal di jalur hukum. Dan soal mediasi itu bukan datang baru saja, tapi kawan-kawan yang bersengketa dari kubu Jokowi maupun anti Jokowi itu seringkali kan masuk ke ruang mediasi yang difasilitasi oleh berbagai stasiun TV. Kalau Anda pribadi, Bang Faisal, lebih suka di mediasi atau lanjut di meja hijau? Kalau ini kan penyelesaian kasus dulu kita lihat. Kita mau masuk akademis dengan menggunakan otoritas kampus atau ruang ilmiah untuk digelar satu wilayah kontroversi secara objektif, maka kasus ini bisa diselesaikan dengan melibatkan otoritas yang memiliki hak untuk menguji apakah dokumen ini palsu atau tidak. Kemudian kalau jalur hukum kan berjalan kan, selain di pengadilan pidana juga masih di komisi informasi. Ya kan? Nah, saya dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara akal sehat publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Arif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak Herman siapa itu kan, di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Dan kalau kita bedah ya,
Kalau misalnya diduga ijazah ini palsu, itu kan pemiliknya Jokowi, tapi penggunanya siapa? Kan PDIP sejak Jokowi dari wali kota, gubernur dan 2 kali presiden, itu juga memanfaatkan dokumen palsu. Kalau terbukti, maka bukan hanya Jokowi yang diseret, Megawati dan PDIP juga bisa diseret karena hukum dalam rangka pertanggungjawaban kearsipan yang dianggap memanipulasi ruang kita. Jadi mediasi itu tidak dalam kerangka mengintervensi atau mengarahkan kawan-kawan yang berjuang di jalur hukum untuk mencari jalur damai. Sama sekali nggak ada kalimat itu. Maka saya agak kesal karena sahabat saya Bung Refli itu mestinya kan berdiri di sana menjernihkan masalah. Karena kedekatan mereka dengan para pihak yang bersengketa, misalnya Hoji, Intifa, dan lain-lain. Saya kalau misalnya ada serangan kepada kawan-kawan yang saya anggap tidak bagus, saya kan berdiri mengklarifikasi itu. Anda mau mengatakan Bang Refli lebih tendensinya ke RRT begitu ya, Bang Faisal? Kan tendensi ketidakdewasaan saat keluar dari forum yang kita sepakati itu juga harus direnungkan, berdampak pertentangan di antara teman-teman. Tapi kan Bang Refli nggak ada urusannya di belakangnya, bukan PDI Perjuangan toh? Ini pertanyaan buat saya. Buat dua-duanya, Bang Faisal dulu, coba dikomentari dulu, baru Bang Refli. Saya tidak tahu, tapi usulan-usulan saya itu kan bergerak secara dinamis. Misal Pak Jokowi berhubungan dengan Ibu Megawati kan, itu juga kan karena publik juga melihat pentingnya tim reformasi berhubungan dengan otoritas politik. Walaupun itu menjadikan seolah-olah ada buku yang berlatar belakang revisi atau amandemen konstitusi, tapi publik menangkap ada upaya kan untuk mediasi di level elit. Jadi mediasi ini tidak melibatkan kalangan pengacara maupun yang terlibat dalam sengketa. Saya lebih cenderung memfokuskan mendorong para elit negara konsisten menegakkan Pancasila sila keempat. Ruang musyawarah itu dibuka. Pak SBY punya kepentingan menuntaskan kasus ini atau Ibu Megawati, maka ada tim reformasi Polri. Saya menjembatani itu. Kenapa? Karena dalam kasus Hasto itu kita melihat kentalnya intervensi Ibu Megawati, yang kemudian Hasto itu lepas. Publik itu bingung. Lepasnya Hasto di KPK itu karena persoalan hukum atau tekanan politik. Bang Faisal, saya harus interupsi dulu, Bang. Nanti setelah ini saya berikan kesempatan ke Bang Refli untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Tetapi saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.